Shalom dan selamat pagi bagi kita semua jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Senang berjumpa dengan Anda di ibadah online tanggal 5 September tahun 2021. Dan saya percaya apapun yang sedang kita hadapi, apapun yang sedang kita alami, mari pada pagi hari ini kita menyerahkan semuanya kepada tangan Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu berjalan dengan kita, Tuhan yang selalu menopang kita, dan Tuhan yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Amin. Oleh sebab itu mari persiapkan hati dan diri kita untuk sama-sama memuji dan menyembah Tuhan dimanapun kita berada. Sebelum kita mengangkat suara kita, saya ajak kita semuanya untuk bangkit berdiri, dan mari sama-sama kita membaca pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita baca responsoria. Berilah keadilan kepadaku, ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku, ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik, aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku dengan tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbah-Mu, ya Tuhan. Sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring, dan menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu, dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa, atau hidupku bersama-sama orang penumpah darah, yang pada tangannya melekat perbuatan mesum, dan yang tangan kanannya menerima suapan. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan, bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Sama-sama, kakiku berdiri di tanah yang rata, aku mau memuji Tuhan dalam jemaah. Seperti kata firman Tuhan yang berkata dalam Mazmur, aku mau memuji Tuhan dalam jemaah. Kita percaya dimanapun kita berada, meskipun kita di rumah masing-masing, tapi kita percaya hadirat Tuhan selalu hadir dimanapun kita berada. Amin. Mari yang bersuka cita pada pagi hari ini, kita sama-sama angkat suara kita, memuji Tuhan kita yang luar biasa. Karena Dia adalah Raja yang hebat, dan hanya Dia yang layak disembah. Come on, tepuk tangan semuanya. Dialah Raja yang hebat. Angkat suaramu, katakan. Angkatlah tinggi panjinya, dan sorakanlah kemenangannya. Kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan. Dan dikalahkan oleh darah-Mu, oleh darah-Mu yang bebaskanku. Katakan, Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersama-Mu, bersama-Mu. Yes Lord, kami memuji-Mu pagi hari ini. Katakan lagi, angkatlah tinggi. Angkatlah tinggi panjinya, dan sorakanlah kemenangannya. Katakan, kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan.
membebaskanku, yang bebaskanku. Oh, Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu dan bersamamu. Oh, tepuk tangan, come on. Amin. Kami tidak takut asalkan Kau berjalan bersama dengan kami, Tuhan. Dan kami percaya Kau selalu bersama dengan kami, melewati setiap apapun yang kami hadapi. Yang percaya, mari angkat suaramu, katakan sama-sama. Dulu, sekarang, selamanya. Dulu, sekarang, selamanya. Kau berkuasa atas segalanya. Namamu yang kuserukan. Kaulah Raja, Kaulah Raja, penebus yang hidup. Dulu, sekarang, selamanya. Amin. Engkau berkuasa atas segalanya. Namamu yang kuserukan. Kaulah Raja, penebus yang hidup. Semuanya. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu, mamu. Sekali lagi katakan saudara-saudari, Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku, di dalamku. Oh, tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Kami percaya kemenangan kami adalah bersamamu, Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu, kami bersyukur karena Engkau selalu baik dalam hidup kami. Terima kasih buat setiap berkat yang Tuhan berikan bagi kami, Tuhan. Sampai pada saat ini, pagi ini, dengan nafas yang baru, dengan berkat yang baru, kami datang kepadamu, Tuhan. Di rumah kami masing-masing, untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kami percaya Engkau hadir bersama dengan kami, karena Engkau adalah Allah yang selalu hadir, Tuhan. Sebab itu kami mengangkat suara kami, menyembah-Mu, Raja di atas segala raja. Kami mau mengatakan, Tuhan, terpujilah Engkau ya Tuhan. Engkau Allah yang kudus, Allah yang layak disembah, Bapa yang baik. Yesus Tuhan, kami memanggil-Mu. Allah yang suci, Maha mulia, Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi punya Kau Bapa, Bapa yang kekal. Kami katakan Kau Maha Kuasa, Maha Kuasa. Kau disanjung
Bapa yang kekal. Bapa yang kekal, Kau Maha Kuasa, Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun serukan haleluya, haleluya, haleluya. Kudus, oh kudus, kuduslah segenap hati kami Tuhan. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Yesus, terpujilah Kau, terpujilah Kau Tuhan di atas segalanya. Yesus, terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan, Kau Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala Raja, Bapa di atas segala Bapa Tuhan, Bapa yang kekal maha mulia. Yesus, terima kasih. Katakan haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. We worship you in this morning, Lord. Menyembah-Mu di pagi hari ini Tuhan, dengan Kau yang kudus Tuhan. You Lord, God Almighty, You always reign. Kau Allah yang bangkit, Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Pagi hari ini kami menyembah-Mu, mengagungkan Kau Tuhan. Let's sing this song. For the Lord God Almighty reigns. Amen.
Who worthy is the Lamb? Who worthy is the Lamb? Katakan, You are holy, holy. Now You, Lord God Almighty, worthy is the Lamb. Who worthy is the Lamb? Sing it again. You are holy, Jesus, holy. Now You, Lord God Almighty, who worthy is the Lamb? Who worthy is the Lamb? Amen. Who worthy is the Lamb? Who worthy is the Lamb? Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita masih bisa beribadah secara online. Dimanapun Anda berada saat ini, saya berharap kita semua di dalam keadaan yang baik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih, bersyukur kepadamu karena kami masih ada sampai dengan hari ini. Terlebih kami juga masih bisa datang kepada Tuhan, menaikkan ibadah kami dan juga mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, kami memohon pertolongan Allah Roh Kudus di tengah-tengah pemberitaan firman Tuhan, supaya Engkau sendiri yang bekerja di tengah-tengah kami, memberkati kami yang mendengarkan dan juga yang menyampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pada hari ini terdapat di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, firman Tuhan berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah sering mendengarkan kata bahagia. 2 hari yang lalu saya melihat berita perceraian salah satu pasangan selebritis. Salah satu alasan yang dia kemukakan adalah persoalan bahagia. Dia mengatakan bahwa dia berhak bahagia. Karena itu dirinya memutuskan untuk berpisah dengan pasangannya. Saya masih ingat beberapa tahun lalu di awal-awal pernikahan mereka, dia mengatakan bahwa saya sangat bahagia dengan pasangan saya sangat bahagia dengan keluarga saya.
Tetapi sekarang dia mengatakan dia berhak bahagia. Artinya saat ini dia tidak bahagia lagi. Yang dulunya bahagia sekarang tidak bahagia lagi. Kebahagiaannya sudah hilang, kebahagiaannya sudah luntur. Tidak tahu persis dulu apa yang membuat dia bahagia. Mungkin saja uang, mungkin saja pasangannya yang sangat menarik. Kita tidak tahu pasti. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada orang yang mengatakan bahwa dengan banyak uang aku bahagia, dengan pasangan yang terlihat sangat menarik aku bahagia dan lain sebagainya. Tetapi hari ini saya mau mengajak kita untuk melihat satu kualitas kebahagiaan yang ada di dalam Mazmur pasal 1. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahagia yang ada di sini yang akan kita pelajari adalah satu kebahagiaan yang tidak ditentukan oleh materi, tidak ditentukan oleh hal-hal yang wah menurut manusia. Tema kita hari ini adalah bahagia karena benar. Saya menggarisbawahi kata benar karena di dunia ini, di sekitar kita, mungkin kita juga melihat bahwa ada orang-orang yang dalam tanda kutip jahat, ada orang yang dalam tanda kutip tidak baik, ada orang yang dalam tanda kutip tidak benar, tetapi terlihat seakan-akan sukses dan terlihat sepertinya sangat bahagia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Mazmur dibuka dengan kata berbahagialah. Yang kita baca tadi adalah pasal 1 dan diawali dengan kata berbahagialah. Berbahagialah yang ditujukan kepada orang benar. Perkataan tersebut adalah perkataan yang berasal dari Tuhan melalui pemazmur. Meskipun pada kenyataannya tidak semua orang benar hidupnya kaya materi, tidak semua orang benar hidupnya mulus, lancar tanpa masalah. Tetapi banyak orang benar yang justru harus hidup susah atau harus hidup menderita karena dia mempertahankan hidup yang benar. Tapi saudara, Tuhan katakan bahwa mereka orang benar yang walaupun dia menderita atau hidupnya terlihat lebih susah, tapi Tuhan katakan bahwa mereka adalah orang yang berbahagia. Karena Tuhan yang Maha Tahu mengetahui masa depan orang benar. Tuhan yang Maha Tahu juga mengetahui masa depan orang fasik. Tuhan tahu seperti apa akhir hidup orang benar. Dan juga Tuhan juga tahu akhir hidup orang fasik. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang menjadi pertanyaan yang akan kita renungkan bersama adalah mengapa orang benar bisa berbahagia? Ada beberapa hal yang akan saya bagikan. Yang pertama adalah orang yang benar bahagia karena mereka memisahkan diri dari orang fasik. Di ayat yang pertama, orang benar tidak mau berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang benar tidak mau mengikuti nasihat-nasihat orang fasik. Karena orang benar tahu nasihat itu akan membawa mereka kepada kehancuran. Orang benar tidak mau ikut berjalan di jalan orang berdosa. Orang benar tidak mau ikut-ikutan melakukan perbuatan yang jelas-jelas salah, yang jelas-jelas adalah perbuatan dosa, yang akan membuat batinnya tersiksa dan hidupnya tidak tenang karena dosa. Orang yang benar tidak mau duduk,
tidak mau bersekutu dengan orang fasik, ya, yang di dalamnya mereka duduk membicarakan, ya, bukan hal-hal yang baik tetapi hal-hal yang jahat, merencanakan apa yang jahat untuk menjatuhkan orang lain, menjelek-jelekan orang lain, menfitnah orang lain dan lain sebagainya. Orang benar tidak mau duduk di dalam kumpulan seperti itu dan tidak mau bersekutu dengan orang fasik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun mungkin orang benar akan hidup lebih susah, akan hidupnya akan lebih penuh dengan tantangan karena tidak mengikuti nasihat orang fasik tersebut, tidak mau ikut-ikutan berbuat dosa, tetapi itu jauh lebih baik daripada harus hidup melimpah dengan harta, daripada harus hidup melimpah dengan materi tetapi dengan jalan berbuat dosa yang kemudian akan membuat hatinya tidak tentram dan yang akan menghancurkan kehidupannya. Karena itu orang benar dengan yakin dan dengan tegas menolak untuk ikut di antara orang fasik. Mereka memisahkan diri dari orang fasik. Itu yang membuat mereka bahagia. Kemudian yang kedua, orang benar bahagia karena orang benar menghidupi firman Tuhan di dalam hidup dan juga perbuatannya. Ayat yang kedua dikatakan kesukaan orang benar. Kesukaan orang benar adalah firman Tuhan, Taurat Tuhan. Orang benar mengisi hidupnya dengan firman Tuhan. Orang benar merenungkan firman Tuhan siang dan malam yang menunjukkan bahwa orang benar benar-benar bergantung kepada Tuhan, bergantung kepada kebenaran firman Tuhan di dalam hidup dan juga perbuatannya. Karena firman Tuhan menguasai hidup dan perbuatan orang benar, maka orang benar tidak mau mengikuti nasihat orang fasik, tidak mau ikut berbuat dosa, kemudian tidak mau duduk di dalam kumpulan-kumpulan pencemooh dan sebagainya. Karena firman Tuhan menjaga hidup orang benar. Seperti makanan, firman memberikan kekuatan bagi orang percaya. Firman Tuhan memberikan nutrisi atau hal-hal yang baik untuk kekuatan jiwa, ya, dan juga batin orang percaya. Di ayat yang ketiga dikatakan seperti pohon. Seperti pohon, ada pohon yang mendapatkan cukup air, ada pohon yang justru tidak mendapatkan air yang cukup. Dan kita tahu pohon yang mendapatkan air yang cukuplah yang akan menjadi pohon yang subur. Nah, saudara, orang benar senantiasa merenungkan kebenaran firman Tuhan. Siang dan malam setiap waktu firman Tuhan menguasai hidup mereka. Karena itu mereka punya kualitas hidup yang sangat-sangat baik seperti pohon yang mendapatkan air yang cukup. Ya. Pohon itu tidak layu daunnya. Kemudian dia akan berbuah pada musimnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang percaya, orang benar bisa bahagia karena dikuasai oleh firman. Firman yang kemudian membuat hidup orang benar berbahagia seperti pohon yang selalu segar, tidak pernah layu. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan membuat hati kita tenang, hidup kita damai, kita memiliki kekuatan di dalam Tuhan. Meskipun kita punya banyak tantangan, meskipun kita banyak masalah, tetapi kita selalu bisa punya kekuatan, kita bisa tetap bahagia, kita bisa tetap sukacita
bisa tetap damai sejahtera karena firman Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita, yang menguasai hidup kita, yang menguatkan orang benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan membuat hidup kita tidak akan sia-sia. Yang tadi menjaga hidup kita tetap segar, ya. Kemudian firman Tuhan juga akan membuat kita pada nantinya hidup berbuah. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin belum saat ini, ya, mungkin belum saat ini kita belum menghasilkan buah dari apa yang kita usahakan, dari apa yang kita perjuangkan saat ini dengan susah payah. Tetapi ada waktunya kita akan menghasilkan buah yang akan kita nikmati, yang akan juga dinikmati oleh banyak orang. Saudara, ini adalah hal yang sangat membahagiakan orang benar karena hidupnya bukan saja dijaga, dipenuhi dengan kesegaran karena firman Tuhan, tetapi juga ada jaminan bahwa apa yang dia pertahankan, apa yang dia lakukan tidak akan sia-sia karena pada waktunya nanti akan menghasilkan buah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selanjutnya orang benar bisa tetap berbahagia. Orang benar bisa bahagia karena dia tahu, dia menyadari hidupnya tidak seperti akhir hidup orang fasik. Ya, akhir hidup orang benar adalah satu kesuksesan yang sungguh-sungguh, satu kemenangan di dalam Tuhan. Sedangkan akhir hidup orang fasik adalah penghakiman. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang fasik, ya, meskipun terlihat wah di mata dunia, tetapi ternyata firman Tuhan katakan mereka tidak ada apa-apanya. Mereka hanyalah seperti sekam. Sekam itu adalah kulit padi yang sudah tidak ada isinya. Orang sekam itu meskipun terlihat bagus, terlihat indah, tetapi mereka seperti sekam yang kosong, tidak ada apa-apanya, yang gampang tertiup angin. Artinya apa? Bisa jatuh sewaktu-waktu. Meskipun saat ini mereka bersuka cita di dalam kesuksesan mereka, di dalam dosa mereka, tetapi ada waktunya bagi mereka untuk ditiup angin. Ada badai kehidupan yang bisa menjatuhkan hidupnya dan menghancurkan kehidupan mereka. Dan terlebih nanti mereka akan dihadapkan pada penghakiman Tuhan dan dikatakan mereka tidak akan tahan di dalam penghakiman. Sedangkan orang benar, mengapa mereka bahagia? Karena mereka tahu mereka akan dibenarkan oleh Tuhan. Ini yang membuat orang benar kemudian bisa punya kualitas kebahagiaan yang sejati, yang tidak ditentukan oleh keadaan, yang tidak ditentukan oleh apa yang mereka miliki, tidak ditentukan oleh uang mereka, tidak ditentukan oleh harta mereka. Kebahagiaan yang sejati ada di dalam mereka, karena kebahagiaan itu adalah kebahagiaan dari Tuhan yang tidak bisa dirampas oleh apapun, oleh siapapun, atau keadaan sesulit apapun tidak bisa menghancurkan kebahagiaan orang yang menjaga hidupnya benar di hadapan Tuhan. Dan orang benar tetap bisa merasakan kebahagiaan karena mereka tahu apa yang mereka perjuangkan tidak akan sia-sia. Mereka akan mendapatkan sesuatu yang baik di akhir kehidupan mereka, tidak seperti orang fasik. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur pasal 1 ini membuat kita bisa melihat kita ada di posisi mana. Apakah kita ada di posisi orang benar ataukah kita ada di posisi orang yang tidak benar? Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa memilih dan masih ada kesempatan untuk memilih jika saat ini kita ada di jalan yang tidak benar.
kita masih punya waktu untuk memilih berada di jalan benar, jalan kebahagiaan sejati. Karena orang yang sangat berbahagia dan paling berbahagia adalah orang yang benar di hadapan Tuhan. Kiranya kita tetap berada dan tetap memilih untuk ada di jalan yang benar dan terus berusaha, terus berkomitmen untuk menjaga kehidupan kita yang benar meskipun banyak tantangan, tapi kebahagiaan daripada Tuhan akan selalu kita hidupi, selalu hidup di dalam hidup kita. Sehingga kita bisa tetap kuat menghadapi situasi dan tantangan apapun. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini yang sudah kami dengarkan dan biarlah menjadi bagian di dalam kehidupan kami masing-masing. Biarlah kami terus berusaha untuk berada di jalan yang benar. Untuk terus ya Tuhan berusaha menghidupi kebenaran firman-Mu yang akan menguatkan kami, yang akan menyegarkan kami, dan akan membuat kami berbuah yang lebat, berbuah banyak di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami ya Tuhan untuk setia sampai akhir, sehingga kami didapati oleh Tuhan sebagai orang benar pada akhirnya, sampai akhirnya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur pada Tuhan atas firman Tuhan yang disampaikan melalui Chuan Tao Hendra, di mana kita diingatkan bahwa kita harus melakukan kebenaran setiap saat dan kita harus sukacita, kita harus terus bahagia jikalau kita dapat melakukan kebenaran dan hidup dalam kebenaran itu. Amin. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Mari kita persiapkan membalikan berkat Tuhan yang luar biasa yang selalu diberikan bagi kita. Saudara dapat lihat di layar untuk rekening. Jika saudara mau memberikan secara online, saudara dapat transfer ke nomor rekening yang ada di layar. Jika saudara mau memberikan secara tunai atau cash, saudara dapat menemui bendahara gereja ataupun memasukkan persembahan kita ke dalam kotak yang telah disediakan kepada kita masing-masing. Mari kita memberi yang terbaik pada Tuhan. Mari angkat suara kita sekali lagi. Kita katakan bahwa Tuhan kita adalah Allah yang suci, hanya Dia yang mulia. Amin. Mari katakan, Allah yang suci, Maha mulia, Kau disanjung sembah selamanya, surga bumi pun nyanyikan
Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami di surga, kami menaikkan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau yang memelihara kehidupan kami sampai dengan hari ini. Engkau memenuhi segala keperluan kami. Bukan saja jasmani tetapi juga rohani. Terima kasih Tuhan untuk usaha yang boleh kami jalankan, untuk pekerjaan yang boleh kami jalankan dengan baik. Terima kasih untuk keluarga kami yang Tuhan pimpin dan pelihara sampai dengan hari ini. Dan kami membawa persembahan syukur kami kepadamu. Kiranya Tuhan memberkati apa yang sudah kami berikan ini ya Tuhan. Supaya dipakai lebih lagi menjadi berkat bagi banyak orang melalui pelayanan yang akan kami kerjakan melalui gerejamu di tempat ini. Kami berdoa untuk tangan-tangan yang sudah memberi. Engkau memberkati mereka ya Tuhan. Engkau memberkati usaha pekerjaan mereka. Engkau memberkati keluarga mereka, anak-anak mereka di dalam masa pertumbuhan, anak-anak mereka di dalam masa studi, anak-anak mereka yang sudah bekerja maupun yang sudah berkeluarga. Engkau memberkati mereka semuanya ya Tuhan. Dan Engkau menjaga seisi rumah mereka. Engkau menjaga usaha pekerjaan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga datang kepadamu terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Ya Bapa di dalam surga, Engkau kiranya senantiasa menjaga bangsa dan negara kami ya Tuhan. Ada damai di tengah-tengah bangsa kami ya Tuhan. Ada damai di antara pemimpin bangsa kami dan di antara pemimpin-pemimpin daerah dan seluruh pemerintahan di bangsa ini. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya ada kebaikan-kebaikan melalui pemerintah saat ini yang boleh kami terus rasakan dan nikmati sebagai rakyat. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk kestabilan ekonomi. Biarlah Tuhan yang menjaga kestabilan ekonomi di tengah-tengah bangsa kami ini dengan memberkati, memberikan hikmat kepada orang-orang yang terlibat di dalamnya ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan untuk penanganan COVID-19 yang saat ini terus diupayakan oleh pemerintah kami baik di pusat maupun di daerah. Ya Bapa dalam surga, kami rindu satu keadaan yang lebih baik lagi ya Tuhan. Bahkan keadaan yang kembali normal. Meskipun saat ini masih terlihat sulit, tetapi kami percaya tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ada waktunya nanti kami akan menikmati kembali masa-masa atau waktu-waktu di mana kami bisa menjalani kehidupan dengan normal. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa juga membawa setiap kami ya Tuhan yang mungkin saat ini di dalam pergumulan yang berat, yang tidak ada seorang pun mengetahuinya. Tetapi Engkau tahu ya Tuhan. Persoalan apapun itu ya Tuhan, mari Tuhan Engkau yang bekerja di tengah-tengah saudara-saudari kami yang saat ini sedang berbeban berat dan memiliki pergumulan yang berat. Berikan pertolongan-Mu ya Tuhan tepat pada waktu-Mu yang terbaik. Yang sakit Tuhan biarlah Engkau kuatkan dan sembuhkan mereka. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 普天之下，
万国万民，齐声赞美父子圣灵，三位一体，同荣同尊，万有之源，万福之本。Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kasih karunia dari Yesus Kristus, kasih sayang dari Bapa Surgawi, pertolongan, kekuatan, perlindungan dari Allah Roh Kudus, turun atas kita sekalian, mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah kita telah selesai dan ada satu pengumuman yang ingin saya sampaikan. Jika beberapa minggu ini kita mengadakan persekutuan doa melalui Zoom, maka mulai Kamis depan kita akan mengadakan persekutuan doa di gereja. Mari kita bersama-sama menaikkan doa kepada Tuhan. Demikian pengumuman yang saya sampaikan. Tuhan memberkati.